Ya, surprise bagi kami PKB mendengar hasil dari Polmark di mana elektoral Ketua Umum PKB Pak Muhaimin menempati nomor 5. Artinya kinerja partai relawan semakin menunjukkan hasilnya dan jika dilihat dari nama-nama yang muncul, dua ketua umum partai politik yang memiliki suara tertinggi, pertama Pak Prabowo, yang kedua Gus Muhaimin, artinya kerja partai berjalan. Nah, ke depan tentu karena pendaftaran Pilpres kurang 6 bulan lagi, masih ada waktu, kami akan genjot di bulan Ramadan ini, dan nanti di bulan Juni kita akan lihat lagi kira-kira sampai di mana elektoral Pak Muhaimin. Minimal kepada seluruh teman-teman PKB, teman-teman relawan Gus Muhaimin, kita akan terus maju supaya elektoral Gus Muhaimin tetap naik dan bisa maju menjadi calon presiden. Kalau selama ini beliau tetap dianggapnya, diopinikan sebagai calon wakil presiden, tapi mandat muktamar beliau adalah calon presiden, bukan calon wakil presiden. Artinya posisi 5 ini masih berpotensinya, Pak? Tentu, karena begini, 3 nama yang muncul atau 5 nama yang muncul ini, meskipun angka Pak Muhaimin kan tentu masih kecil di antara 5 itu, tapi tren kenaikan elektoral Pak Muhaimin itu ada, itu penting buat PKB. Artinya jika tren elektoral Pak Muhaimin ini terus naik, berarti kerja teman-teman ini yang selama ini dilakukan ada hasilnya. Yang penting itu aja dulu, bahwa trennya Pak Muhaimin naik. Yang dulu awalnya 0, sekarang sudah menjadi 4 sekian atau hampir 5. Nah, ini ya pelan-pelan jalan dan trennya makin bagus. Dan alhamdulillah di jajaran ketua umum partai, setahu saya Pak Muhaimin memang sangat aktif ya. Aktif bekerja, merespon dan juga menangani berbagai hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Utamanya Pak Muhaimin sampaikan kemiskinan, pengangguran banyak ada di desa. Maka program Pak Muhaimin jika nanti menjadi presiden, 5 miliar minimal untuk alokasi untuk dana desa, tiap desa. Karena Pak Muhaimin tahu bahwa kemiskinan banyak terjadi di desa-desa. Nah, ini, dan memang dari awal Pak Muhaimin sangat konsen urusannya dengan desa. Undang-undang desa lahir karena juga inisiatif PKB, bahkan semenjak ada Kementerian Desa, kementeriannya tetap ditangani PKB. Itu artinya konsen Pak Muhaimin dan kepada desa sangat besar. Justru tadi kan sempat ngomong bahwa kemungkinan dari simulasi kemungkinan koalisi besar itu tidak akan terjadi secara berkali-kali, kan membuka soal juga oleh itu. Ya, tidak ada alat pemaksa untuk koalisi besar itu satu. Yang kedua, secara ukuran objektif, koalisi sudah ada 3. Dari sisi survei, semuanya masih tingkat elektoral, tidak ada yang dominan. Terus yang dari sisi komposisi partai, hanya ada 1 partai yang bisa mencalonkan sendiri atau punya golden ticket. Maka koalisi besar sulit untuk diwujudkan. Kalau PKB diajak gimana? Ya, asal Pak Muhaimin presidennya nggak ada masalah. Ya, kendala terbesar itu pasangan Prabowo sama Gus Muhaimin itu sampai sekarang belum ada siapa capres-cawapres. Pada apa sih? Ya, kelihatannya menunggu momentum di mana mandatnya adalah di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, namun belum menemukan momentum yang tepat. Siapa presiden dan siapa cawapresnya dan kapan diumumkan.
banyak variabel. Kalau lihat hanya variabel kemenangan, PKB dari awal kenapa berkoalisi dengan Gerindra, karena kami melihat akan ada kemenangan. Nah, variabel itu kelihatannya bukan semata-mata, masih banyak variabel yang lain. Padahal variabel penting di dalam koalisi itu ya menang. Tapi kalau pasangan Prabowo sama Caimin itu yakin untuk mendapat kemenangan? Yakin. Karena apa? Karena ini saling melengkapi. Dari sisi teritori saling melengkapi. Pak Muhaimin di Jawa Timur, Pak Prabowo di bagian barat. Pak Prabowo dari militer, Pak Muhaimin dari aktivis. Jadi yang satu lahir dari kalangan nasionalis begitu, tentara yang lahir dari kalangan religius di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi banyak hal yang variabel yang menuju keyakinan menang. Jadi sebetulnya